Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasnanura Jaja dari Prodi Manajemen di Institut Manajemen WIAT Indonesia. Di sini saya akan membuat video yang akan digunakan sebagai penilaian ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Strategi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Taslim. Nah, langsung saja next video, check it out. Sebagai negara yang kaya akan budayanya, Indonesia juga kaya akan cerita-cerita legenda yang mengisahkan terbentuknya sesuatu. Banyak kisah-kisah legenda di Indonesia yang menceritakan banyak terjadinya sesuatu di Indonesia. Misalnya saja, legenda yang menceritakan terjadinya Danau Toba, terjadinya Rawapening, terjadinya Banyuwangi, dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Selain itu, cerita legenda terbentuknya pulau-pulau di Indonesia ini memiliki banyak ragam cerita. Nah, berikut ulasan 7 legenda terbentuknya pulau-pulau di Indonesia menurut laman pencarian. Legenda pertama, terjadinya Pulau Bali. Menurut legenda, Bali awalnya daratan yang tergabung dengan Pulau Jawa. Berawal dari sebuah kisah Brahmana yang bernama Sidimatra yang sangat kaya dan memiliki anak yang suka berjudi, bernama Manik Angkara. Sang anak akhirnya menaruhkan seluruh kekayaan orang tuanya sampai habis lalu berhutang pada orang lain. Melihat kesulitan yang dihadapi anaknya, konon atas petunjuk Sang Hyang Widi, Sidimatra menemui naga sakti penjaga harta karun di kawah Gunung Agung. Setelah hutangnya terbayar atas bantuan naga, sayangnya Manik Angkara tetap suka berjudi. Demi harta, sang anak menemui sendiri sang naga dan berhasil menipu. Karena marah, naga sakti pun membakar Manik Angkara hingga meninggal. Sidimatra pun memohon kepada naga sakti untuk menghidupkan kembali anaknya, dan naga pun mengabulkan permintaan Sidimatra. Setelah keinginannya terwujud dengan kesaktiannya, Sidimatra mengeluarkan mata air di antara tempat dia berdiri dengan anaknya agar sang anak hidup terpisah dengan orang tuanya. Lama-kelamaan, tanah ia berdiri dipisahkan oleh air dan terbentuklah sebuah pulau kecil yang dinamakan Bali. Begitulah cerita terbentuknya Pulau Bali, di mana destinasi wisata Bali yang hampir tiap hari ramai sebagai pulau wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Indonesia maupun mancanegara. 2. Legenda terbentuknya Pulau Samosir. Legenda terbentuknya Pulau Samosir berkaitan erat dengan terbentuknya Danau Toba. Konon, seorang pemuda bernama Toba menikahi sesosok wanita yang tak lain adalah jelmaan dari seekor ikan. Sebelum menikah, sang wanita meminta Toba untuk berjanji tidak akan mengungkit lagi dari mana ia berasal. Mereka kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Samosir. Suatu hari, Samosir diberi tugas oleh ibunya untuk membawa makan siang kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Namun, di tengah jalan karena lapar, Samosir memakan bekal yang seharusnya untuk ayahnya. Mengetahui hal itu, Toba marah dan mengatakan bahwa Samosir adalah anak ikan. Mendengar aduan anaknya, sang ibu kemudian menyuruh anaknya untuk mencari gunung yang paling tinggi dan menangis kerasnya. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dan membanjiri daerah mereka. Sang ayah Toba yang sedang bekerja tidak dapat melarikan diri dan akhirnya tewas tenggelam. Sementara sang ibu berubah kembali menjadi seekor ikan. Sementara gunung tempat Samosir berlindung menjadi sebuah pulau di tengah danau, pulau itu dinamakan Pulau Samosir, sedangkan danaunya dinamakan Danau Toba. Itulah legenda singkat tentang terbentuknya Pulau Samosir yang sampai saat ini menjadi incaran para wisatawan untuk bisa berkunjung ke pulau tersebut. 3. Legenda Pulau Madura. Asal-usul nama Madura berawal dari pembuangan seorang putri raja bernama Raden Ayu Tunjung Sekar ke hutan karena hamil padahal belum bersuami. Sang putri mengaku kehamilannya disebabkan oleh mimpinya yang didatangi bulan purnama. Namun raja tidak mempercayai alasan putri kesayangannya itu. Putri kemudian menyuruh Pati untuk membunuhnya. Tetapi jika alasannya benar, tentu putri tidak akan terbunuh. Benar saja, pedang yang digunakan Pati untuk membunuh tidak dapat menyentuh tubuh putri. Pati lalu membuatkan rakit untuk sang putri dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Ketika sedang berlayar dan bulan purnama muncul, sang putri melahirkan bayi laki-laki yang dinamakan Raden Sagara. Sagara dalam arti bahasa Madura adalah laut. Ketika sampai di darat, bayi yang baru berumur beberapa hari ini tiba-tiba meloncat dan berlari ke sana kemari. Bayi Sagara itu pun menemukan pohon bersarang lebah yang tersangkut. Namun, seperti ingin memberi izin kepada sang bayi, lebah-lebah yang tadinya berkerumun pada sarang itu lalu menyingkir. Sehingga bayi Sagara dan ibunya bisa meminum madu. Sang putri pun menamai pulau ini dengan nama Madura yang berasal dari kata Maduara, artinya di tengah madu yang lapang. Begitulah legenda terbentuknya Pulau Madura yang sekarang sudah bisa terhubung dengan Pulau Jawa dengan dibangunnya jembatan Suramadu atau Surabaya, Madura. 4.
Legenda terbentuknya Pulau Kalimantan. Cerita terbentuknya Pulau Kalimantan berawal dari dua dewa yang bersaing merebutkan hati manusia untuk menyembah mereka, yakni Dewa Wilayah Atas dan Dewa Wilayah Bawah. Dewa Wilayah Atas untuk merebutkan hati manusia, ia membangun sebuah gunung yang terbuat dari emas. Sedangkan Wilayah Bawah, ia membangun sebuah gunung yang lebih tinggi dari milik Dewa Wilayah Atas, namun dari bahan yang tersisa, yaitu batuan dan tanah. Konon manusia lalu menertawakan gunung buatan Dewa Wilayah Bawah karena berbentuk jelek dan tidak seindah gunung buatan Dewa Wilayah Atas. Dewa Wilayah Bawah pun marah. Ia meremas bebatuan yang sedang dipegangnya, tapi ajaibnya bebatuan tersebut berubah menjadi batu mulia seperti batu merah delima, jamrud, syafir, dan permata. Dewa Wilayah Bawah akhirnya menggunakan batu-batu mulia itu untuk menutupi gunung yang sudah dibangunnya, dan rakyat pun beralih menyembah Dewa Wilayah Bawah. Pertempuran antara sesama dewa pun kemudian tak terelakkan. Lama-kelamaan, kedua gunung meledak bersamaan dan mengeluarkan bebatuan indah yang tersebar ke seluruh wilayah. Kedua gunung pun mengeluarkan larva panas yang mengalir ke laut dan membentuk sebuah pulau. Pulau itu adalah Pulau Kalimantan. Konon katanya, bebatuan mulia yang berasal dari pertempuran kedua dewa tertanam di dasar Pulau Kalimantan dan akan digali oleh 1000 generasi pada masa depan. Demikian legenda Pulau Kalimantan sebagai pulau yang terkenal dan sering disebut-sebut sebagai pulau dengan hutan terluas. 5. Legenda terjadinya Pulau Belitung. Masyarakat asli Belitung menyebut Belitung atau singkatan dari Bali terpotong. Legenda yang diturunkan oleh orang tua menceritakan bahwa suatu ketika di Pulau Bali ada salah satu raja yang memiliki putri yang cantik dan jelita. Namun sayang, memiliki penyakit kelamin, raja dan ratu pun mengadakan sayembara untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Namun sayangnya, tidak ada yang berhasil menyembuhkan putri. Raja pun kemudian mengasingkan sang putri di hutan dengan ditemani oleh seekor anjing. Mereka hidup hanya berdua. Suatu hari, sang putri didapati hulu balang raja dalam keadaan hamil, yang kemudian membuat sang raja marah. Raja pun berdoa kepada dewa untuk menghancurkan tanah tempat putri tinggal. Hujan dan petir kemudian terjadi di sekeliling putri dan anjingnya. Tanah itu pun lama-kelamaan retak dan terpisah dari Pulau Bali. Tanah yang terpisah diombang-ambingan oleh ombak hingga sampai ke dekat Pulau Sumatera. Ada 2 nelayan yang melihat tanah itu, kemudian menancapkan jangkar hingga tanah itu tidak kemana-mana. Tanah itulah yang dinamakan sebuah Pulau Belitung. 6. Legenda terjadinya Pulau Weh. Pulau Weh merupakan pulau paling ujung Sumatera, salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau ini termasuk pulau daerah istimewa Aceh. Menurut legenda, pulau ini aslinya menyatu dengan Pulau Sumatera. Namun suatu hari terjadi gempa bumi dan hujan yang turun berhari-hari. Daratan paling ujung Sumatera lalu patah dan membentuk sebuah pulau yang tandus dan gersang. Lalu ada seorang putri yang jelita meminta kepada Tuhan agar Pulau Weh tidak gersang, agar penduduknya bisa hidup di tanah itu. Putri pun membuang semua perhiasannya ke laut untuk sesajen doanya. Tuhan mendengar doanya, hujan kembali turun dengan derasnya. Karena hujan deras itulah terbentuk sebuah danau di Pulau Weh yang dinamakan Anak Laut. Putri itu pun terjun ke dasar laut dan menjadi pulau rupiah yang letaknya berdekatan dengan Pulau Weh. Sementara perhiasan-perhiasan yang dibuang sang putri berubah menjadi terumbu karang yang indah yang mengelilingi Pulau Weh. Pulau Weh sampai sekarang menjadi salah satu destinasi wisata di Aceh. Legenda terakhir yang akan diceritakan adalah legenda terjadinya Pulau Nusa Kambangan. Selama ini, Pulau Nusa Kambangan dikenal angker karena ada sebuah penjara untuk narapidana kelas kakap. Menurut legenda, pulau yang disebut Alcatraznya Indonesia ini menyimpan legenda yang menarik. Cerita bermula dari seorang raja yang bernama Prabu Aji Pangoso yang disegani rakyatnya. Namun kesaktiannya tersaingi oleh petapa bernama Resikano. Mendengar hal itu, Prabu Aji berniat untuk menyingkirkan Resikano. Mendengar rencana itu, Resikano lari meninggalkan kerajaan dan bersembunyi di sebuah pulau sambil bersemedi. Namun ia tetap tewas oleh Prabu Aji Pangoso. Setelah membunuh Resikano, Prabu Aji Pangoso dikejutkan oleh suara gemuruh yang memanggil sang raja. Bersamaan dengan itu, jasad Resikano menghilang dan berganti dengan seekor naga. Prabu Aji Pangoso pun melontarkan panahnya dan mengenai jantung sang naga. Kemudian, tubuh naga hilang berganti dengan wanita cantik. Wanita ini ternyata bernama Dewi Wasawati. Sang wanita kemudian berterima kasih kepada Prabu Aji Pangoso karena telah membebaskan dirinya. Sebagai ganti balas budinya, Dewi Wasawati memberi seuntai bunga Wijaya Kusuma yang konon bisa menurunkan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Pulau itu pun dinamakan Pulau Nusa Kambangan, yang artinya pulau yang ditumbuhi dengan bunga-bunga liar. Sekian cerita legenda pulau-pulau yang ada di Indonesia.
Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!